Di awal episode 4 film Night Has Come, semua siswa menjadi panik karena harus memilih, jika tidak memilih mereka akan dibunuh oleh hantu. Sementara suara yang banyak dipilih adalah Baek Eun-ha yang merupakan warga dan dia juga akan dieksekusi. Setelah mereka terbangun dari tidur, Junhee melihat mayat Hyunho yang tergantung dan dia merenung kenapa semua ini bisa terjadi. Mina yang terbangun di samping Ju yang dia kaget karena Lee Ju yang sudah mati di sampingnya karena dieksekusi oleh mafia. Mina yang merasa kecewa dia protes dengan Junhee, kenapa kita harus mengumpulkan ponsel? Kalau kita tidak mengumpulkan ponsel kita tidak akan tidur di sini dan mereka tidak akan mati, kamu membunuh mereka Junhee, ini salahmu. Junhee hanya terdiam tanpa berkata apa-apa karena memang ini merupakan kesalahan terbesarnya. Kyung Jun juga dituduh bersekongkol dengan Junhee. Namun Kyung Jun membantah karena bukan dia yang punya saran untuk mengumpulkan ponsel melainkan Junhee. Jadi semua ini salah Junhee. Junhee kembali lagi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya meminta maaf dan pergi meninggalkan mereka. Junhee berniat untuk keluar dari garis permainan agar dia mati. Namun dia berhenti melangkah dan terduduk sembari menyesali keputusannya untuk mengumpulkan ponsel semua siswa. Di dalam gedung Kyung Jun mulai memprovokasi kepada teman-temannya. Kalau kejadian ini dikarenakan kesalahannya dan Kyung Jun mengajak semua teman-temannya memilih Junhee. Namun Jung Won berkata, bukannya kamu yang mengambil ponsel semua orang? Dan kenapa berubah pikiran sekarang? Kamu juga tampak santai semalam. Kenapa kamu mengambil ponselmu? Kamu yang paling mencurigakan di sini. Kyung Jun menjawab, bukannya semua sudah jelas? Bagaimana kita bisa mempercayai Junhee? Dia mungkin mafia. Kyung Jun marah dan berteriak, kalau hidup kita tergantung dalam permainan ini. Kenapa mempercayakan hidupku kepada orang lain? Aku hanya pakai otakku, jika tidak aku akan mati. Namun Yoon Seo berkata, kenapa kita harus bertengkar dalam situasi seperti ini? Dan berapa lama kita akan bertengkar dalam permainan maut ini? Kalian tidak mau pulang? Namun Somi menjawab, bagaimana cara kita bisa pergi? Yoon Seo menjelaskan kalau permainan mafia. Jika kita tahu siapa yang memulainya dan alasannya kita bisa mencari jalan keluar. Lalu kita bisa pulang tanpa harus mati. Yoon Seo mengajak untuk memindahkan mayat ke dalam lemari pendingin namun Kyung Jun tidak mau. Ketika Yoon Seo dan yang lainnya memindahkan mayat, Junhee datang dan segera membantu untuk memindahkan mayat. Pada saat Yoon Seo mau keluar dari pembeku, tiba-tiba ada barang yang jatuh dan dia melihat kalau ada lorong di dinding lemari pembeku tersebut. Dia mencoba untuk melihatnya dan ternyata ada hantu. Yoon Seo dicekik oleh hantu tersebut namun Junhee dengan cepat menolong Yoon Seo. Pada saat sadar dia melihat ada Nahi di depannya. Yoon Seo menanyakan apa yang terjadi. Nahi menjawab, kamu tadi pingsan. Yoon Seo menjawab kalau dia baik-baik saja. Dan Yoon Seo membalut perban di kaki Nahi yang terpeleset pada saat mendaki gunung. Di ruangan lain pada saat mereka berkumpul, Kyung Jun mengatakan, ayo beritahu siapa yang mafia di antara kalian. Jung Won menjawab, menurutmu apakah mereka mau melakukannya? Seng Bin marah dan dia berkata, tunjukkan jika diri kalian polisi. Namun Jin Da-bum menjawab, mereka juga tidak akan mau melakukan itu. Kyung Jun menjawab, kenapa kalian tidak mau kerja sama? Dan dia kembali lagi menyalahkan ketua kelas karena hanya warga yang akan mati jika tidak melakukan pemilihan. Mafia berencana membunuh warga. Namun dijawab Somi, kamu tidak membaca aturannya, bukan hanya warga. Mafia juga tewas dalam permainan ini. Namun yang jadi pertanyaan, siapa dokter yang menyelamatkan Cha Yu-jun? Dokter juga tidak ada yang mau mengaku. 모르겠는데 진짜 나 아니야. Mina yang awalnya mau memojokkan Somi malah dia yang terpojok, yang membuat Kyung Jun marah dan meminta dia untuk menyerahkan dirinya jika tidak dia akan melihat darah. Melihat Kyung Jun yang berbeda, Park Woo-ram mempertanyakan, kenapa kamu menyembunyikan ponselmu kemarin? Kau tahu mereka akan mati jika tidak memilih, kau sengaja tidak memberi tahu kami agar semua bisa mati. Namun Kyung Jun dengan gaya preman dia menjawab, bagaimana bisa mempercayai bededah itu sembari dia menunjuk ke arah Junhee. Jika kamu tidak percaya, kenapa kamu memaksa kami melakukannya? Kamu yang membunuh Ju yang berandal, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu menyatakan perasaanmu padanya tapi ditolak.
Semua itu alasannya karena kamu adalah mafia sialan. Dengan mantap Kyung Jun memilih Park Wo-ram dan dia mengajak orang lain dengan mengatakan kalau kalian harus memilih dia. Namun dalam pemilihan suara baru ada 3 orang yang memilih Park Wo-ram. Karena takut akan serangan balik dari pemilihan suara, Kyung Jun mengajak anak buahnya untuk mencari suara dengan menawarkan makanan kepada 3 orang siswa. Dia memberikan makanan kepada Eng Chan, Yeon Woo dan Jin Da-bum, agar mereka memilih Park Wo-ram dan jangan mempersulit keadaan jika mau selamat. Pada akhirnya mereka bertiga memilih Park Wo-ram. Karena situasi sudah terpojok, Park Wo-ram berusaha mencari suara untuk membantunya agar peserta yang tersisa bisa memilih Kyung Jun. Dia berorasi kalau Kyung Jun selalu melakukan perundungan di sekolah, jadi wajar kalau dia adalah mafia gila dan dia pantas mati. Dia akan melakukannya apa saja untuk bertahan hidup. Anggap saja dia memilih hari ini. Dan besoknya siapa yang akan dia pilih jika kalian tidak membantuku? Aku akan mati. Kalian mau membunuhku? 제발 좀 도와줘. Kembali lagi ke terowongan yang ditemukan oleh Yun Seo. Dia mengajak Nahi dan Jungwon untuk melihatnya dan Yun Seo memutuskan untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Di dalam terowongan Yun Seo terjatuh ke lantai bawah. Dia memberanikan diri untuk menelusurinya dan dia menemukan ruang kontrol dengan kamera seperti yang dia temukan sebelumnya. Dia menjadi kaget bukan kepalang dengan apa yang dia temukan. Terima kasih sudah menonton Movie 39.